Kira-kira kalau misalnya mau ngerekam suara buat jadi seorang narator, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kayaknya Fitri bakalan sharing di luar materi yang biasa kita bahas, broadcasting, presenting, public speaking, di luar itu. Tapi masih ada kaitannya. Iyap, betul. Sesuai dengan judul dari postingan video ini, yaitu pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing mengenai apa aja yang harus dipersiapkan untuk merekam suara bagi seorang pemula. Ya, kenapa topik ini Fitri bahas? Karena mungkin beberapa minggu yang lalu gitu, ada yang memang ya udahlah, kamu aja yang isi suara jadi narator. Kamu bisa kan? Latihan dulu coba. Tinggal gampang, tinggal baca doang. Oh my god, dikira jadi voice over talent itu hanya baca doang. No, nggak hanya baca. Jadi untuk menjadi seorang voice over talent itu memang harus punya kemampuan seperti bagaimana cara mengungkapkan isi dari materi narasi yang kita baca, bagaimana kita membangun filmnya kayak gimana gitu loh, terus intonasinya, terus artikulasinya, terus bagaimana dia bisa menyampaikan isi dari narasi dengan luas pada saat didengarkan. Ya, mungkin tidak semua orang bisa menjiwai misalnya, tapi untuk pemula setidaknya harus memahami terlebih dahulu narasi yang akan dibacakan gitu. Ya, mungkin ada beberapa orang yang kayak meng-underestimate, udah kamu aja ini cuman guide doang. Halo, guide pun itu butuh tenaga, pikiran, terus baca seolah-olah kita seperti narator membacakan itu semua. Nggak segampang itu. Tapi anyway, pada kesempatan kali ini, seperti yang judul yang sudah ada di judul postingan video kali ini, Fitri bakalan share mengenai tiga hal yang harus dipersiapkan untuk seorang narator pemula, misalnya untuk merekam suara. Ya, apapun itu, mau merekam suara untuk menjadi narator di video kampanye profile, mau dubbing, mau apapun pokoknya. Tapi perhatikan tiga hal yang harus dipersiapkan. Apa aja itu? Siapa? Yang pertama, kita harus memperhatikan ruangan tempat kita untuk merekam suara. Nggak ngasal ya. Nggak ngasal langsung kita rekam suara di mana aja. Bocor guys, bocor. Terus ada teman, bocor tuh apa? Atap nggak bocor kok, nggak lagi hujan. No, bukan itu. Jadi bocor di sini tuh kayak suara-suara dari luar. Misalnya ada suara ayam, kokok ayam. Ada suara misalnya tukang jualan es, tukang tahu, itu masuk ke dalam rekaman, itu namanya bocor gitu. Maksudnya suara-suara di luar itu kena kerekam gitu. Ya, jadi kita harus memperhatikan ruangan tempat kita untuk merekam suara. Pilihlah ruangan yang kedap suara. Ya, kalaupun tidak ada kedap suara, setidaknya ruangan itu jauh dari keramaian. Jadi ya, tapi jangan terlalu terpencil juga. Misalnya cari ruangan yang memang, kalau misalnya aku nih ya, kalau misalnya nggak ada ruangan yang kedap suara, lebih baik pilih ruangan yang penuh isinya dibanding pilih ruangan yang kosong. Kenapa? Karena kalau misalnya ruangan kosong itu tidak ada penahan pantulan suara kita. Jadi seolah-olah ya, ruangan kosong misalnya dijadikan untuk teks suara, itu seperti ada suara gemak gaung gitu. Kayak misalnya kita di mana ya, di gunung atau apa, jadi kayak pantulan suara kayak gitu. Nah, kalau seperti itu lebih baik jangan cari ruangan yang kosong. Jadi pilih ruangan yang kedap suara. Kalau misalnya nggak ada yang kedap suara, ya udah cari ruangan apapun yang pasti itu
penuh dengan barang. Kalau aku sih menganjurkan seperti itu, karena biar ada penghambat untuk agar suara kita tidak mantulnya terlalu jauh, jadi tidak menimbulkan gema ataupun gaung pada hasil rekaman suara gitu. Nah, kalau misalnya ruangannya sudah ada nih ya, pilihlah satu sudut ruangan. Jadi kita rekaman suara itu menghadap ke sudut. Nah, jadi pantulan suaranya tidak akan menyebar banyak gitu. Jadi fokuslah di satu titik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ruangan kosong terus kita tetap di sudut, itu tetap menimbulkan gaung ataupun gema pantulan suara, karena Fitri pernah mencoba. Jadi dibandingkan harus nyari-nyari ruangan kosong gitu ya, lebih baik cari ruangan apapun yang jauh dari keramaian, terus kita cari satu sudut yang sekiranya kita bisa mengambil suara di situ gitu. Nah, selain itu kita pikirkan juga yang kedua. Poin yang kedua adalah perhatikan alat perekam. Ada banyak alat perekam, tapi kalau misalnya untuk pemula, mungkin hanya sekedar handphone juga menjadi alat perekam. Ya enggak? Handphone doang nih. Ini juga dapat menghasilkan kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan itu dengan maksimal tentunya. Ya, alat perekam tentunya akan mempengaruhi hasil suara. Jadi mau apapun suara kita kalau alat perekam. Jadi gimana ya? Saling berhubungan gitu. Kalau kita membutuhkan hasil suara yang cukup bagus, ya berarti alat perekamnya juga yang lumayan ya, yang kayak studio rekaman. Tapi kalau untuk pemula dan memang misalnya hanya menggunakan handphone, it's okay. Asalkan kalian harus tahu teknik-tekniknya agar suara yang dihasilkan itu tidak terlalu kelihatan ini hanya rekam di handphone gitu. Ya, jadi itu dapat mempengaruhi. Tapi kalau misalnya untuk voice over yang sudah mulai profesional atau yang sudah profesional, itu akan ada alat perekam khusus, tentunya tidak hanya handphone gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemula dan memang belum punya alat perekam, misalkan kalian ingin membuat portofolio mengenai suara voice over yang kalian miliki, skill voice over yang kalian miliki, bisa menggunakan handphone. Caranya seperti apa? Tunggu di video selanjutnya, nanti aku cantumin di deskripsi postingan ini. Jadi kita untuk voice over ini aku bakalan bagi menjadi 4 part, oke, saling berkaitan. Jadi untuk tahap kali ini kita bahas terlebih dahulu 3 hal yang harus diperhatikan untuk memulai perekaman suara untuk pemula. Tadi yang pertama ruangan, yang kedua alat perekam. Mau handphone, mau alat apapun itu harus ada alat perekamnya. Gimana kita mau ngerekam kalau kita nggak punya alat perekam yang memadai, ya kan? Tapi kalaupun kalian belum punya, setidaknya kalian bisa memaksimalkan alat perekam yang ada. Oke, dan yang terakhir, apa sih? Tidak hanya alat perekam, tapi seorang voice over talent pemula juga harus mengetahui dan mengerti software editing untuk audio. Jadi kita bisa ngedit. Jadi ya kalau misalnya kita udah jadi voice over talent terkenal, mungkin proses editing itu bisa dikerjakan oleh editor. Tapi kalau untuk pemula, mau nggak mau kita harus mandiri guys. Edit sendiri, rekaman sendiri, edit sendiri, ngasih rekaman sendiri, tapi kan terima uangnya juga sendiri. Beda halnya kalau kita punya tim, itu kan pasti ada budget tambahan yang harus kita keluarkan. Ya, jadi kita harus tahu nih software apa aja sih yang mendukung untuk mengedit audio yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya aku sih seringnya pakai software Adobe Audition. Kenapa pakai itu? Karena ya mungkin lebih mudah. Karena kalau misalnya aku ngedit video itu di Adobe Premiere. Jadi biar satu kesatuan sekumpulan keluarga peradoban gitu. Ya, kalau aku sering ngedit pakai Adobe Audition. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya nanti ada noise ataupun ada suara yang bocor itu
gimana nih caranya untuk meminimalisir, yaitu di proses editing gitu. Jadi kita untuk pemula sih bisa coba-coba dulu aja install software Adobe Audition. Bisa kalian download juga itu sebenarnya secara free. Kalian tinggal search aja di Google untuk softwarenya. Tapi kalau misalnya kalian di handphone gimana gitu. Kalau di handphone sih katanya Audacity itu lebih ringan katanya, mau itu di handphone ataupun di laptop. Tapi aku belum pernah nyoba. Udah pernah sempat download, udah pernah sempat install, tapi belum pernah dicoba sekalipun. Tetap aja gitu, enaknya di Adobe Audition, lebih profesional aja gitu. Ya, jadi itu dia ya, 3 hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perekaman suara bagi pemula. Apa aja itu? 3 halnya itu, perhatikan ruangan untuk perekaman suara. Yang kedua, pilihlah alat perekam yang sesuai, yang memadai, yang kita punya dan memaksimalkan kemampuan dari alat perekam tersebut. Dan yang ketiga, ketahui, dan pelajari software editing untuk audio agar kalian bisa setidaknya tahu untuk mengedit audio pada saat kalian misalnya mau bikin suatu karya audio gitu, bisa dicoba lah.